Lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu bergantung kepada Allah, ya, yang dalam syariat disebut dengan tawakul, atau bahasa Indonesia disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat agung sampai sebagian salaf, kalau tidak salah Sa'id bin Jubair mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah kesimpulan daripada iman, atau berkumpulnya semua keimanan ke dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka dalam dirinya berbagai macam keyakinan, ya. Yakin bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah jika berkehendak sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Yakin bahwasanya Allah melihat hatinya, melihat gerak-gerik hatinya, ya. Yakin bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa, tempat bergantung segalanya, ya. Yakin bahwasanya alam semesta ini yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keyakinan yang kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sebagian salaf mengatakan at-tawakkul jima'ul iman, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah adalah tempat berkumpulnya keimanan, ya. Demikian juga sebagian mereka seperti Wahab bin Munabbih mengatakan at-tawakkul al-ghayah al-quswa, tawakal adalah puncak yang teratas, yang paling top, yaitu artinya seorang ketika meniti jalan keimanan, maka puncak dari segala keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang tawakal, banyak sekali, ya. Ya, Allah menyuruh bertawakal kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ya, Allah mengkaitkan keimanan dengan tawakal. Jika kalian beriman, maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar Islam. Subhanallah, dalam sebagian ayat Allah mengatakan kalau kalian beriman maka bertawakallah kepada Allah, dan dalam sebagian ayat Allah mengatakan jika kalian beriman maka hanyalah bertawakal kepada Allah jika kalian Islam. Allah menggandengkan Islam dan iman dalam tawakal. Karenanya ketika kita melihat orang-orang yang paling bahagia, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ternyata ciri utama mereka adalah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Dan di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat mereka, humul ladzina la yasrqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, padahal minta diruqyah itu boleh. Tidak sampai pada derajat haram, ya. Masih dalam koridor boleh atau makruh, tapi tidak sampai pada derajat haram. Dan itu adalah sebab kesembuhan. Namun ini adalah golongan yang berada pada level yang tinggi, sehingga mereka pun meninggalkan perkara yang boleh demi untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak minta untuk diruqyah, karena minta kepada ruqyah ada sedikit ketergantungan, hati ini sedikit ada ketergantungan kepada orang yang dia minta untuk meruqyahnya. Demikian juga wala yaktahun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan ditempelkan pada lokasi yang sakit, ya. Karena ketika itu di zaman Arab, ya, ketika itu di bangsa Arab namanya kai adalah obat yang sangat manjur, sehingga pepatah mereka mengatakan akhirud dawa al-kai, bahwasanya obat yang terakhir adalah al-kai. Artinya kalau sudah digunakan kai biasanya sembuh. Mereka tidak mau, ya, mereka tidak mau. Mereka khawatir
bersandar kepada kai sehingga mereka meninggalkan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Kemudian mulai tatayyarun, dan mereka tidak mengkait-kaitkan nasib mereka dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Ya tatayyur, pamali-pamali, mereka menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berkata wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi sebutkan 4 sifat. Pertama, tidak minta ruqyah. Kedua, tidak minta berobat dengan kai. Yang ketiga, tidak tatayyur. Yang keempat, dan mereka bertawakal kepada Allah. Seakan-akan sifat keempat ini adalah kesimpulan daripada tiga sifat pertama. Tidaklah mereka minta untuk diruqyah, tidaklah mereka minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan tidaklah mereka bertatayyur kecuali karena mereka memiliki sifat yang sangat indah, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bergantung kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung, karena jika orang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan itulah yang dicontohkan oleh para anbiya, dicontohkan oleh para nabi, ya. Di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak tidur, beliau bertawakal kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa Nabi ketika hendak tidur, beliau berkata, ya Allah, dengan Engkaulah aku bisa meletakkan lambungku, dan dengan Engkaulah aku bisa mengangkat kembali lambungku. Jika ketika aku tidur kau tahan nyawaku, yaitu kau wafatkan aku, maka ampunilah dia. Ampunilah nyawaku tersebut, ruhku tersebut. Dan jika aku kembalikan lagi nyawaku sehingga aku bisa hidup kembali, maka jagalah ruhku dengan penjagaanmu terhadap orang-orang yang saleh. Nabi bertawakal ketika hendak tidur. Dan di antara doa tidur Nabi SAW, Nabi berkata, wa fawattul amra ilaik. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyerahkan urusanmu kepadamu. Karena seorang ketika tidur dia butuh tawakal. Dia tidak tahu apakah dia bisa bangun kembali. Apa ketika sedang tidur ada yang mengganggunya, apakah ada hewan-hewan yang mengganggunya, atau ada orang jahat mengganggunya, atau ada setan yang mengganggunya, jin yang mengganggunya, sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Nabi keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Dan Rasulullah SAW dalam doanya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang hayyu dan qayyum, ya hayyu yaitu yang maha hidup, dan qayyum yaitu maha yang tegak dan yang menegakkan yang lainnya. Ya, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, bereskanlah segala urusanku, urusan agama, urusan duniawi, urusan keluarga, urusan dakwah, urusan semua. Bereskan segala urusanku. Luruskanlah segala urusanku, bimbinglah aku dalam segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah kau serahkan diriku kepada urusanku kepada diriku, ya. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata, ya. Meskipun sekejap mata. Di sini benar-benar doa pasrah dari Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan Nabi bersandar kepada dirinya sendiri, bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar kepada kepandaian berbicara. Rasulullah ingin segala urusan yang urus Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah yang agung. Yang inti dari tawakal adalah selalu bergantung kepada Allah. Makanya yang selalu mempraktikkan tawakal, contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada kita segala aktivitas dimulai dengan doa. Ya. Keluar rumah, masuk rumah, makan, habis makan, masuk toilet, keluar toilet, berhubungan dengan istri, ya, ada doanya, ya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, ya. Nabi selalu mengajarkan naik kendaraan, ya, masuk sebuah kota, ya, memakai baju, ya. Rasulullah mengajarkan berbagai macam doa. Yang doa-doa itu menunjukkan ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Dan itulah yang disebut dengan tawakal, senantiasa bergantung. Ibarat apa? Sebagian ulama mengatakan ibarat seperti janin. Janin dalam perut ibu, dia selalu bergantung kepada asupan gizi dari plasenta atau dari ibunya, ya.
ya, dari ari-arinya sehingga dia senantiasa membutuhkan ibunya ya. Seandainya kalau sumber gizinya putus dia akan tidak bisa mendapatkan asupan gizi. Dia selalu bergantung kepada ibunya ya dalam melanjutkan kehidupannya. Maka demikianlah manusia dalam kehidupan ini selalu merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bergantung kepada dalam segala hal, dalam segala urusan. Tentunya sambil berikhtiar, itu yang disebut dengan tawakal. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan semakin seorang merasa butuh kepada Allah selalu, itulah tawakal, selalu bergantung, merasa saya ini enggak ada apa-apanya kalau enggak ada Allah. Saya ini enggak ada apa-apanya kalau Allah tidak membimbing saya. Itu namanya tawakal. Selalu bergantung, selalu merasa butuh kepada Allah dalam segala kondisi. Saya ini bukan siapa-siapa. Di depan saya ini bukan apa-apa. Yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin seorang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi di sisi Allah. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian adalah fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji, ya. Jadi beda kalau kita sesama makhluk, kita semakin butuh kepada makhluk, kita semakin terhina. Ya. Kita semakin terhina, semakin direndahkan, semakin diremehkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa butuh, setiap saat kita merasa butuh, itulah tawakal kita kepada Allah. Kita senantiasa bergantung, merasa butuh kepada Allah. Itulah hakikat tawakal dan kedudukan kita semakin tinggi. Karena semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal ya, ini sekedar mengingatkan ya. Hakikat tawakal sebagaimana sering disampaikan oleh para ustadz, yaitu dua, hati senantiasa bersandar, iktimad, bersandar, itu bergantung, merasa butuh. Bergantung, merasa butuh kepada Allah. Maksudnya kalau tidak ada Allah, sini bukan apa-apa ya. Kalau tidak ada Allah, maka semua materi di depan saya ini tidak ada apa-apanya. Semua sebab yang saya lakukan tidak ada apa-apanya. Allah sebagai penentu. Ya. Hati senantiasa bersandar, bergantung, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha al-akhdhu bil asbab, ya. Al-akhdhu bil asbab. Itu melakukan sebab. Yang kalau bahasa Indonesia ikhtiar. Ini istilah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya al-akhdhu bil asbab. Ketika seorang menggabungkan dua ini, maka dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ketika ada seorang datang menemui Nabi, dia mengatakan tentang ontanya, "Ya Rasulullah, utlikuha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal." Ya ini ya Rasulullah, onta ini saya lepaskan saja, kemudian saya bertawakal masuk masjid, atau saya ikat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah SAW, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah dan bertawakal kepada Allah, ya. Jadi seorang berusaha melakukan sebab dengan mengikatkan hati, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tiga hal yang salah dalam hal ini, tiga kekeliruan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bersandar kepada al-iltifat ilal asbab, syirkun fit tauhid, ya. Yaitu menyandarkan hati sepenuhnya. Hati sepenuhnya kepada sebab adalah syirik dalam tauhid. Ya. Al-iltifatu, kalau bahasa Arabnya al-iltifatu ilal asbab, dunallah syirkun fit tauhid. Ini kesalahan yang pertama. Seorang hanya menundukkan hati sepenuhnya kepada sebab. Dia lupa bahwasanya sebab yang menentukan akibatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian tarkul asbab, ya. Tarkul asbab bil kulliyah, ya. Yaitu meninggalkan sebab secara total, ya, ini adalah qadhun fi syara', yaitu mencela syariat. Mencela syariat. Kenapa mencela syariat? Karena syariat menyuruh kita melakukan sebab, ya. Qadhun fi syara'. Syariat yang menyuruh kita untuk bekerja, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jika sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Dialah yang Allah telah menundukkan bumi bagi kalian. Ya, maka berjalanlah di penjuru bumi, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, ya. Tapi jangan lupa untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang kedua. Kemudian yang kesalahan ketiga, tidak percaya kepada sebab, ya. Tidak percaya dengan pengaruh sebab. Adalah disebut naqsun fil aql, kekurangan dalam akal. Ya, naqsun fil aql. Kurang akal. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal ini sebagai sindiran kepada sebagian orang yang mengatakan sebab itu tidak punya pengaruh, ya. Itu tidak benar. Sebab itu punya pengaruh, ya. Mereka mengatakan sebab itu hanyalah tanda tanpa ada pengaruh. Ibarat kalau pelangi adalah tanda turun hujan atau bukan sebab turun hujan. Jadi sebab itu hanyalah tanda, ya. Kalau kita makan, makanan itu tidak menyebabkan kenyang, tidak, kata mereka. Makan tidak mempengaruhi kekenyangan, tidak, tapi Allah menciptakan kenyang ketika kita makan. Ini adalah naqsun fil akal, kurang akal, ya, karena Allah menciptakan ada sebab dan akibat, ya. Sebab dan akibat. Jadi yang benar adalah namanya tawakal adalah kita melakukan dua hal ini dan kita bersih daripada tiga kekeliruan tersebut. Artinya seorang ketika tawakal, dia menyerahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sebab, dia tahu bahwasanya sebab punya pengaruh terhadap akibat, tetapi dia yakin bahwasanya akibat yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang yakin bahwasanya yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat. Bahkan Allah mampu menciptakan akibat tanpa sebab. Bahkan Allah mampu menyebabkan sebab menimbulkan akibat yang berlawanan. Seperti ketika Allah menjadikan apinya Nabi Ibrahim, api sebab untuk membakar, tapi Allah rubah api tersebut menjadi sebab untuk dingin, ya. Karena yang menciptakan sebab akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat tawakal. Saya ulangi, yaitu seorang menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berikhtiar karena perintah syariat, ya. Dan dia tahu bahwasanya sebab tersebut punya pengaruh, tapi dia yakin bahwasanya yang menentukan pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tawakal, adalah melakukan dua hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, hati senantiasa bersandar kepada Allah, yang pertama. Yang kedua adalah melakukan sebab ikhtiar, namun meyakini yang menentukan akibat adalah Allah. Dan seorang harus selamat dari tiga kekeliruan agar tawakalnya benar, ya. Selamat dari pertama, dia menyerahkan, jangan sampai dia menyerahkan hatinya seluruhnya kepada sebab.
Karena menyandarkan hati seluruh kepada sebab adalah syirik. Ya, syirik seakan-akan sebab yang menentukan keberhasilan, namanya syirik. Yang kedua, tidak melakukan sebab sama sekali. Ini adalah celaan terhadap syariat karena Allah yang menyuruh kita melakukan sebab. Demikian juga tidak percaya kepada sebab punya pengaruh juga adalah akal yang kurang. Ya, sebagaimana mazhab Asy'ariyah meyakini bahwasanya sebab tidak memiliki pengaruh, sebab itu hanya tanda. Ini enggak benar ya. Sebab itu punya pengaruh ya, tapi tentunya yang menentukan akibat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melihat hal ini, kita renungkan ya. Apakah kita sudah benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan menyebutkan beberapa contoh kekurangan kita dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Okay. Contoh-contoh kurang atau salah dalam bergantung kepada Allah. Ada beberapa contoh salah dalam bergantung kepada Allah. Contoh pertama adalah ya tadi al-i'timadul kulli alal asbab ya, yaitu bersandar sepenuh hati pada sebab. Ini tadi yang kata Syekhul Islam Taimiyah, ini adalah syirik tadi yang kita sudah sebutkan. Syirik ya. Ini banyak terjadi sebagian orang contoh, sebagian kita enggak nuduh orang. Sebagian kita terkadang ketika mencari rezeki dia benar-benar bersandar kepada perusahaan tersebut. Kalau saya nggak di perusahaan itu, kayaknya saya nggak bisa berhasil. Nah, ini contoh. Memang sebab perusahaan ini sebab buat dia maju, perusahaan ini buat dia sebab kaya, tapi hatinya bersandar kepada sebab tersebut. Kalau saya nggak gol, kayaknya saya hancur. Nah, ini contoh. Dia bersandarkan hati, menyerahkan hatinya kepada sebab. Seperti kalau bos tidak menaikkan atau menandatangan, buyar kita semua. Jadi hatinya memang secara sebab iya, kalau bos tidak menaikkan mungkin proyeknya gagal, tapi dia menyerahkan hatinya kepada bosnya. Dia menyerahkan hatinya kepada bosnya. Seakan kalau tidak begitu rezekinya gagal. Karena tidak begitu rezekinya gagal ya. Ini contoh tawakal kepada sebab. Seperti ke dokter. Kalau ke dokter, kalau tidak dokter itu yang menyembuhkan, kayaknya saya nggak bisa. Kalau nggak pakai obat ini, kita tahu semuanya dokter punya kemampuan untuk menyembuhkan. Obat juga punya pengaruh untuk menyembuhkan. Tapi jangan tawakal hati kepada sebab tersebut. Ini semua adalah sebab. Ya. Ada orang yang bisa sembuh tanpa obat, ada. Ada orang berobat juga meninggal dunia. Ya. Ada orang berobat, alhamdulillah sembuh. Artinya semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan sampai kita menyadarkan hati kita sepenuhnya kepada sebab. Dan ini terkadang tanpa kita sadari. Jadi para dokter yang hati Rasulullah, tawakal ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang tawakalnya sempurna, sehingga dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun model-model kita ini, terkadang tawakal kita bagus dalam sebagian kondisi. Namun dalam sebagian kondisi yang lain tawakal kita lemah. Sehingga ketergantungan kita kepada Allah tidak sempurna, ya. Saya mendengar cerita sebagian kawan, subhanallah ya. Ketika tawakalnya tinggi, Allah beri jalan keluar ya. Ada saya punya kawan, dia punya anak sekolah di luar negeri. Kemudian alhamdulillah dia kawan saya tersebut anaknya termasuk 3 besar ya yaitu mahasiswa Indonesia 3 besar ya, berhasil ya. Sehingga punya kemampuan khusus. Anaknya juga ngaji alhamdulillah ya. Saya sering ketemu dia juga. Kemudian dia bekerja pada suatu perusahaan yang kebetulan mungkin gajinya tidak banyak ya bagi orang seukuran dia. Gajinya sekitar puluhan juta saja mungkin. Suatu saat ayahnya bilang sama dia, "Nak, kamu kok nggak seperti si fulan, umur 40 sudah mencapai keberhasilan luar biasa, sukses, sudah jadi miliarder umur 40. Kamu kenapa nggak menempuh jalan mereka? Mereka juga dulu sekolah di luar negeri dan mereka punya keahlian. Kenapa kamu nggak seperti mereka?" Maka teman saya cerita, anak saya bilang begini, "Ayah, saya bisa seperti mereka ya, cuma mereka itu
berhasil karena mereka ada main praktek riba. Saya nggak mau seperti mereka. Saya nggak mau seperti mereka. Jadi saya lebih baik bekerja pada perusahaan yang bebas dari hal tersebut. Subhanallah, anaknya tersebut akhirnya bekerja pada perusahaan yang gajinya tidak banyak. Sebentar kalau dia bekerja di perusahaan lain mungkin gajinya langsung 150 juta, langsung 200 juta per bulan. Dia cuma dapat mungkin puluhan. Tapi karena dia punya keahlian yang luar biasa. Akhirnya perusahaan tempat dia bekerja tadi takut kehilangan dia. Perusahaan tersebut akhirnya memberikan saham 15% buat dia, buat anak ini, sehingga dia bisa ratusan juta juga dapat penghasilan tiap bulan karena dia diberikan saham oleh perusahaannya. Perusahaan tersebut ingin dia konsentrasi mengembangkan perusahaan tersebut. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah nyata. Saya juga punya teman mengalami yang mirip. Artinya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya proyek ini lumayan ya, mungkin ya proyek banyak lah ya, saya tidak perlu sebut nominalnya. Ketika dia menjalankan proyek, akhirnya ada intervensi dari sebagian pihak menyuruh dia untuk menyogok sana sini atau menjadikan sebagian orang ikut investasi dalam perusahaan tersebut. Ya, dan dia merasa ini melanggar syariat. Sehingga akhirnya dia tidak mau menjalankan proyek tersebut, tidak mau dia. Dan akhirnya proyeknya digagalkan. Ketika proyek digagalkan, sudah dia berhenti. Akhirnya diangkatlah kontraktor lain ya untuk menjalankan proyek tersebut. Setelah berjalan kontraktor baru tersebut menjalankan proyek tadi, ternyata mereka gagal karena sulit menjalankan proyek tersebut. Kontraktor ini gagal, akhirnya teman saya dicari-cari untuk menjalankan proyek tersebut dan tidak ada namanya sogok menyogok. Seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahwa rezekinya bukan di tangan mereka, rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara untuk memberi rezeki. Ini contoh. Jadi seorang ketika melakukan segala kegiatan, ya jangan sampai dia bersandar kepada sebab. Kita ini artinya terkadang kita lupa diri. Contoh orang sakit ke dokter, dia merasa, dokter ini yang bisa menyembuhkan saya. Ini kadang-kadang dia lupa diri. Mungkin kalau ditanya, enggak, yang menyembuhkan Allah. Tapi ketika dia praktekkan hatinya bersandar kepada dokter tersebut, ini masalah. Jadi kita punya kaidah sebab, kita tahu sebab punya pengaruh, tapi kita tahu yang menentukan akibat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyuruh kita untuk berikhtiar. Kita pilih dokter yang terbaik, tapi kita tahu kesembuhan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita manage hati kita sehingga kita selalu bergantung kepada Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, sembuhkan aku. Ini hanyalah sebab, ini hanyalah orang yang berusaha menyembuhkan saya, tapi yang penyembuh sesungguhnya anta syafi, la syifa illa syifa'uk. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau yang menyembuhkan. Engkau Allah Maha Penyembuh ya. Ini di antara kesalahan bersandar sepenuh hati kepada sebab, dan ini merupakan kesyirikan. Kemudian di antara dan makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu selain Allah, maka dia akan dijadikan bergantung kepadanya. Dari sinilah kita tahu rahasia kenapa jimat itu syirik. Kata Rasulullah SAW, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, kemudian jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Karena orang kalau sudah pakai jimat, dia bersandar kepada jimat tersebut. Dia mau pergi ke pasar, dia bawa jimat pelaris. Kalau nggak ada jimat pelaris, dia pulang lagi. Dia hatinya bersandar kepada, meskipun dia bilang ini hanya sebab, tapi di hatinya bersandar kepada jimat tersebut. Makanya benar jimat adalah syirik karena menjadikan seorang benar-benar bergantung kepada jimat tersebut. Kemudian di antara kesalahan dalam bergantung kepada Allah yang salah, yaitu hanya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah dalam urusan duniawi. Ini salah ya, ini salah. Seorang hanya bertawakal kepada urusan apa? Urusan duniawi. Ya. Padahal ya, jadi seperti contoh ya, ketika mencari rezeki
rezeki. Ketika mau nikah misalnya. Dan ketika berobat, ya ini dunia semua. Ya. Dan ini sudah benar. Ini sudah benar. Tetapi tawakal itu bukan hanya pada perkara duniawi saja. Bergantung kepada Allah dalam perkara lebih utama lagi. Bergantung kepada Allah dalam urusan akhirat. Bergantung kepada Allah dalam mencari hidayah. Ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bertawakal kepada, minta kepada Allah bila aku hidayah. Ya. Nabi SAW dalam doanya berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal alimal ghaibi wasyahadah. Ya. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun idhini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Ya Rabbnya Mikail, Rabbnya Jibril, Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Engkaulah yang menghukum di antara hamba-hambamu yang berselisih. Maka berilah petunjuk kepadaku kepada kebenaran dari perselisihan mereka. Sungguhnya engkau yang memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Subhanallah. Rasulullah berdoa. Masalah hidayah, masalah mengetahui kebenaran, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, ya. Dalam beribadah kata Allah, wa'budu wa tawakkal alaih. Beribadahlah dan bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertawakal dalam ibadah, ya. Jadi hanya bergantung pada Allah urusan dunia saja, padahal tawakal dituntut dalam ibadah. Padahal tawakal lebih dituntut lagi dalam urusan akhirat. Tadi kita sudah sebutkan, ya. Seperti apa? Seperti mencari hidayah, mengenali kebenaran, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pada Allah. Ketika beribadah, ketika sholat, ketika haji, ketika umrah, apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bagaimana engkau dalam perubahanmu ketika kau sedang sujud bersama orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk bertawakal ketika salat. Betapa sering kita masuk sholat asal-asalan, kita tidak menggantungkan hati kita sehingga khusyuk hilang dari kita. Bukankah subhanallah, bukankah ketika kita mendengar kumandang azan, hayya 'ala shalah, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ya. Kita mengatakan tidak ada, tidak upaya kecuali dari Engkau ya Allah. Artinya kita nggak mungkin bisa melangkahkan kaki menuju masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Ini tawakal. Kalimat tawakal. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Dan kalau seorang menjawab azan dengan la haula wala quwata illa billah, insyaallah dia dimudahkan untuk salat berjamaah. Dia dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Kenapa? Dia menyandarkan urusannya kepada Allah. Ya, urusannya kepada Allah, ya. Jadi ketika beribadah kita juga bertawakal. Ketika haji, ketika umrah, bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pede mentang-mentang kita haji travel super plus kemudian kita merasa haji kita pasti mabrur, haji pasti mudah. Belum tentu. Tawakal kepada Allah dalam segala hal, dalam cari hidayah, dalam beribadah. Kemudian juga dalam dakwah. Banyak sekali, ya. Dalam dakwah. Bagaimana Allah sebutkan para rasul, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna." Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Kami para rasul bertawakal kepada Allah. Lantas ngapain kita enggak bertawakal sama Allah? Kita bertawakal sama Allah. Sementara Allah telah beri hidayah kepada kami. Sungguh kami akan bersabar atas gangguan yang kalian berikan kepada kami. Tawakal. Ya, ketika diganggu orang dalam berdakwah, ketika dituduh yang tidak, bertawakal sama Allah. Ya, kita dakwah ada tantangan-tantangan, tuduh macam-macam lah, inilah, dibilang radikal lah, dibilang apa, sabar. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, "In kana ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajimu amrakum." Kata Nabi Nuh, "Wahai kaumku, jika kalian merasa berat aku mendakwahi kalian. Kalian merasa susah kalau aku ingatkan ayat-ayat Allah. Fa'ala Allahi tawakkaltu, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu
wa taala ya. Jadi kita ini jangan batasi tawakal hanya mencari rezeki, mencari mau nikah, enggak. Kita bertawakal perkara dunia dan juga bertawakal lebih utama lagi perkara akhirat. Bangun malam mau salat malam, bertawakal sama Allah, salat, berdoa. Ya Allah, mudahkan aku bangun malam ya Allah. Sebelum tidur baca doa, sebelum tidur. Dan tanya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jika kita bangun, mudah untuk bangun salat malam, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ketika belajar bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tawakal tidak terbatas pada sebagian. Kita tawakal dalam segala hal. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku dalam semuanya. Dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, jangan batasi areal tawakal. Tawakal dalam segala hal. Demikian juga mungkin kita lupa tawakal dalam mendidik anak-anak. Tawakal mendidik anak-anak. Terus tawakal, berdoa sama Allah, doain. Serahkan. Jangan kita merasa pede dengan apa yang kemampuan kita. Tawakal dalam mendidik istri, dalam menjalankan rumah tangga, butuh tawakal kepada Allah. Jadi tawakal dalam segala hal. Kami di antara bentuk kesalahan yang terkait dengan tawakal ini adalah yang parah ya. Bersandar pada kemampuan sendiri. Ini sangat parah ini. Kalau tadi bersandar kepada sebab di depan kita, sekarang bersandar kepada kemampuan sendiri. Atau ini yang mengantarkan kepada ujub. Ini ujub adalah bentuk bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa semua keberhasilan dari dia menyandarkan hatinya kepada kemampuannya sendiri. Dan itulah yang diucapkan oleh Qarun ketika dia dinasihati ya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Dunia yang Allah berikan padamu gunakan untuk mencari akhirat. Dia seakan-akan mengatakan saya berhasil karena kemampuan saya, bukan karena Allah. Mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat harta karena aku punya ilmu. Ya, aku punya ilmu. Ya, dia sandarkan pada kemampuannya. Ya, bahwasanya saya berhasil karena kemampuan saya. Ya. Ini bersandar kepada kemampuan sendiri berbahaya. Inilah Qarun ya. Orang yang lupa diri. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, lihat bagaimana ketika dia diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi. Dia bluwani ashkuru am akfur." Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku bersyukur atau aku kufur. Ya. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan rajul yu'ta min haitsu ya'man ya. Pepatah Arab seseorang terkena musibah dari sisi yang dia merasa aman. Merasa aman. Ini kenapa? Karena lupa untuk bergantung kepada Allah, lupa bergantung kepada Allah. Lupa bergantung kepada Allah. Mungkin dia mungkin jago sesuatu, dia merasa dia hebat, jadi dia terkena di situ. Terkadang menimpa sebagian olahragawan, dia merasa hebat dalam, justru dia terkadang terjungkal di situ. Dia merasa aman ya. Atau misalnya dia pakai, seperti ada kawan pakai alat pelindung, dia merasa pasti nggak aman. Ternyata dia malah kena di situ. Padahal dia sudah pakai alat pelindung ya. Jadi hati-hati ya. Terkadang kita terkena di mana kita merasa aman. Kenapa kita merasa aman? Ketika merasa aman, kita lepas ketergantungan kita kepada Allah. Kita nggak bergantung. Kita merasa aman karena kita punya kemampuan. Disitulah terkadang Allah memberikan teguran sehingga kita terkena di situ. Oleh karena seorang jangan merasa pede dengan apa yang dia miliki. Kalau dia punya kemampuan, dia cerdas, dia pandai berbicara, dia pandai berorasi, dia punya ijazah yang banyak, dia sudah belajar di luar negeri, pokoknya dia bilang ini semua dari Allah.
Sehingga dia tidak pede kecuali dia tahu ini semua Allah kasih saya agar saya bisa ya. Jadi dia sandarkan selalu kepada Allah. Sandarkan selalu kepada Allah. Kalau dia sudah bersandar kepada Allah, maka dia boleh pede karena dia merasa di balik saya semua ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara kesalahan yang ini sangat fatal ya. Menjadikan tawakal adalah yang terakhir. Menjadikan sikap bergantung kepada Allah sebagai senjata yang terakhir. Ini kesalahannya. Udahlah, saya sudah berusaha tawakal aja. Ini salah. Sejak awal kita tawakal. Sambil kita berusaha kita tawakal. Ya. Lihatlah bagaimana para nabi ketika dalam kondisi genting mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam ketika diancam oleh kaumnya, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Rabbi ala siratim mustaqim. Ketika kaumnya menakut-nakuti Nabi Hud, kita tahu bagaimana kaum Nabi Hud yang begitu kuat. Mereka yang sombong mengatakan man asyadu minna quwwah, siapa dari manusia di dunia yang lebih kuat daripada kita? Kita yang paling kuat. Kemudian mereka mengancam Nabi Hud, bahkan mereka menakut-nakuti Nabi Hud, mengatakan, wahai Hud, menurut kami kau telah terkena penyakit kegilaan akibat mencela sembahan-sembahan kami. Dan mereka mengancam Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Ini ya fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalau kalian ingin membuat celaka aku, maka silakan kalian mencelakakan aku dan jangan tunda-tunda, silakan celakakan aku. Dan mereka kuat-kuat. Nabi Hud sendirian. Kata Nabi Hud, inni tawakkaltu alaihi salam. Nabi Hud berkata, inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum. Kondisi genting, diancam, ditakut-takuti. Maka dia berkata, inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilepas bajunya, kemudian diletakkan di ketapel raksasa, manjanik, kemudian dilemparkan di lautan api. Apa yang dia ucapkan, kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Wa ni'mal wakil adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kaum Ibrahim mengatakan, ayo bakar Ibrahim dan tolonglah sembahan-sembahan kalian, berhala kalian. Ayo bakar Ibrahim. Mereka ramai bakar Ibrahim alaihissalam. Maka dilemparkan ketika tengah lautan api, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Maka Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Lam yamsashum su'. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW ditakut-takuti oleh sebagian orang kafir dengan berkata, wahai Muhammad, sungguhnya Abu Sufyan dan pasukannya akan menyerang kembali kota Madinah. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Ya. Kata Allah, fazadahum imanan. Fakhshawhum. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik tempat bersandar ya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, ikhwan, ya, jangan kita jadikan tawakal sebagai senjata terakhir. Tawakal sejak awal. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung oleh Fir'aun dan di depannya ada Laut Merah. Ya. Kata Allah, falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua rombongan sudah saling melihat. Nabi Musa, rombongan Nabi Musa di depannya Laut Merah dan di belakang mereka ada kelompok Fir'aun dengan bala tentara yang begitu banyak. Maka sebagian murid Nabi
Musa berkata, "Innala mudrakun," kita bakalan tertangkap. Kita bakalan tertangkap. Dari Musa dengan tawakalnya berkata, "Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak akan. Allah bersamaku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Akan ada jalan solusi, jalan keluar. Oleh karenanya, jangan menjadikan tawakal terakhir. Ini salah menjadikan tawakal terakhir. Ya. Harus tawakal sejak awal. Jadi ketika menghadapi permasalahan apapun, kita sakit kayak, kita hadapi masalah keluarga kayak, kita bertawakal sama Allah Subhanahu. Di awal kita sudah tawakal. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang polemik yang sangat berat dihadapi oleh seorang laki wanita, polemik cerai, ya, Allah sebutkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah ketika menghadapi kasus perceraian, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi bagi dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Namun betapa banyak orang yang terkena permasalahan perceraian, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menemukan solusi. Kenapa? Kurang tawakal. Kurang tawakal. Tidak serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita inspeksi diri kita. Kita ini kurang tawakalnya kadang-kadang saja, tidak selalu. Harusnya sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu bergantung kepada Allah. Selalu merasa butuh kepada Allah. Jangan lupa belajar doa ini doa. Ketika kalau kita setiap kegiatan kita berdoa, paling tidak minimal kita bilang bismillah. Menunjukkan kita senantiasa bertawakal kepada Rabbul Alamin. Dan ingat, bergantung kepada Allah adalah ibadah. Kapan seorang senantiasa merasa butuh kepada Allah, senang. Kenapa? Ibadah itu kan menunjukkan kita tunduk sama Tuhan. Ya. Kenapa doa adalah ibadah yang sangat? Karena kita benar-benar tawakal sama Allah. Kita minta sama Allah, kita harus nyumbang sama Allah, kita mengakui Allah Maha Kuasa, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Allah mengetahui isi hati kita. Oleh karenanya, senantiasalah bergantung kepada Allah. Kapan kita senantiasa bergantung kepada Allah, maka Allah akan berikan taufik kepada kita. Kapan kita merasa pede, kita lupa sama Allah, kita akan biarkan jalan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah jalan sendiri, sering kita nabrak, sering kita merasa berhasil, ternyata efek sampingnya parah, maka senantiasalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin para dokter yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita introspeksi diri masing-masing, evaluasi lagi keimanan kita. Apakah selama ini kita ngaji tauhid dan kita sudah senantiasa bersandar kepada Allah, atau terkadang kita pede dengan diri kita, kita lupa sama Allah dalam sebagian urusan. Kita hanya tawakal pada hal-hal tertentu, terkadang kita tawakal, kadang kita tidak bertawakal. Maka seringlah ulangi doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat aku mohon pertolongan. Aku mohon pertolongan kepada Engkau, ya Rabbu. Fa aslih li sya'ni kullahu, maka luruskanlah segala urusanku dengan anak-anak, mendidik anak-anak, urusan dengan istriku, urusanku dengan pekerjaanku, dengan bosku, dengan anak buahku, urusan ibadahku, salatku, ngajiku, baca Qur'anku, umrahku, hajiku, semua. Perbaikilah urusanku ya Allah. Wala takil ila nafsi tarfatan, dan janganlah kau serahkan diriku untuk bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Karena kita ini manusia yang lemah. Bagaimana kita disuruh bersandar kepada diri kita yang kita sadar diri kita sangat